Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Andrian dengan NPM 2307051027. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir praktikum. Langsung aja ke soal pertama, yaitu konversikan bilangan berikut ke dalam biner, oktal, heksadesimal. A 1500, B 1750, C 1850. Eh, Pertama kita cari A terlebih dahulu, yaitu 1500. Kan perintahnya kita suruh mencari biner, oktal, dan desimal. Kita pertama cari biner terlebih dahulu. Untuk biner itu dibagi dua. Seumpama kan ini 1500. Dibagi dua itu kan 750. Itu kan nggak ada sisa, jadi ditulis 0. Selanjutnya itu kan 750 dibagi dua itu kan 375. Itu juga kan nggak ada sisa tuh. Jadi ditulis 0. Selanjutnya itu 375 dibagi 2 itu 187. Kan sisa satu tuh. Jadi sisanya ditulis di sini. Eh, Gitu nyampe akhir dibagi 2 semua. Nah, kan ini kan satu dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi ditulis 0 terus sisanya itu satu. Untuk penulisan biner itu dari bawah ke atas. Jadi 10 111 0111 Eh, gitu untuk mencari biner. Lanjut ke oktal. Oktal itu sebenarnya sama aja sama biner, cuman kan kalau biner itu kan dibagi dua, sedangkan oktal itu dibagi 8. Langsung aja kan ke soal nih 1500 itu dibagi 8 itu kan 187. Sisanya itu kan 4. Tulis sini. Terus 187 dibagi 8 itu kan 23. Itu sisanya 3. Tulis sini. Terus 23 itu bagi 8 itu kan 2. Terus sisanya 7. Terus 2 dibagi 8 kan nggak bisa tuh. Jadi ditulis 0 terus 2 ini pindah ke sisa. Untuk penulisan oktal itu juga sama aja dari bawah ke atas. 2734 nih. Lanjut ke heksadesimal. Heksadesimal itu sama aja kayak biner sama oktal, bedanya itu dia dibagi 16. Nah, jadi 1500 dibagi 16 itu kan 93. Itu masih sisa tuh 12. Terus sisanya itu ditulis di sini. Terus 93 dibagi 16 itu kan 5, sisanya 13. Nih, ditulis di sini terus 5 dibagi 16 kan nggak bisa. Jadi ini ditulis 0 terus ini nilai ini 5 ini dipindahin ke sisa. Untuk penulisannya itu sama aja dari bawah ke atas. Cuman kalau heksadesimal itu 10 ke atas itu menggunakan huruf. 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D. Maka dia 13 itu sama dengan D, 12 itu sama dengan C. Jadi penulisannya itu 5DC. Nah, gitu untuk mencari yang A. Untuk yang B sama C itu sama aja caranya. Jadi lanjut nomor 2 langsung. Nomor 2 itu yaitu konversikan ilkom ke dalam biner dan oktal dalam bentuk kode ASCII. Eh, kita kan pertama kita itu mencari kodenya, kode dari ilkom, kode ASCII dari ilkom itu berapa? Kan ini udah ketemu nih. I kecil sama dengan 105, L besar sama dengan 76, K besar sama dengan 75, O kecil sama dengan 111, M sama dengan 109. Kan perintahnya tuh suruh mencari biner dan oktal. Jadi kita cari biner dan oktal dari I terlebih dahulu. Untuk mencari binernya itu kan sama aja tuh kayak soal nomor satu, yaitu dibagi dua.
105 dibagi 2 itu kan 52. Itu sisanya kan satu, ditulis satu. 52 dibagi 2 itu kan 26. 26 itu kan nggak ada sisa tuh, tulis nol. Terus 26 bagi 2 itu kan 13, nggak ada sisa juga, tulis nol. Eh, Begitu terus sih, itu seterusnya. Yang penting dibagi 2 terus. Terus penulisannya itu sama aja dari bawah ke atas, yaitu 110101. Untuk mencari oktal itu sama aja, cuman dia bedanya itu dibagi 8. Yaitu 105 dibagi 8 itu kan 13. Masih sisa tuh satu. Terus tulis ini satu. Terus 13 dibagi 8 itu kan satu. Sisanya masih 5. Tulis 5. Satu dibagi 8 kan nggak bisa tuh. Jadi langsung tulis saja satu di sini. Jadi eh, pertanyaan itu dari bawah juga untuk itu penulisannya yaitu 151. Untuk yang LKOM itu sama aja sih caranya. Kayak cara ini mencari I ini. Jadi langsung aja lanjut soal ketiga yaitu sederhanakan menggunakan metode aljabar. A. Nah, yang A ini yaitu A B C uner ditambah A B uner C uner ditambah A B uner C tambah A B C. Nah, kita sederhanain menjadi A B dalam kurung C uner tambah C ditambah A B uner dalam kurung C uner tambah C uner. Nah, kita sederhanain nih. Ini kan bisa disederhanain. Jadi AB dalam kurung satu ditambah AB uner dalam kurung C uner tambah C uner. Nah, habis itu sederhanain lagi satunya ini nggak usah ditulis. Jadi AB ditambah AB uner. Nah, kita bisa sederhanain lagi menjadi B dalam kurung A ditambah A uner. Nah, jadi B sama dengan satu. Jadi A B C uner ditambah A B uner C uner ditambah A B uner C tambah A B C dapat disederhanakan menjadi B sama dengan satu. Lanjut ke B, A uner B C uner D ditambah A B C uner D ditambah A uner B C D ditambah A B C D. Nah, kita sederhanain menjadi C uner D dalam kurung A uner B ditambah AB ditambah CD dalam kurung A uner B ditambah AB. Nah, kan kita sederhanain lagi nih. C uner DAB uner dalam kurung A tambah 1 ditambah C DAB uner dalam kurung A tambah 1. Setelah itu kita sederhanain lagi. A-nya ini A tambah 1 ini dihilangin. Jadi C uner DAB uner ditambah C DAB uner. Nah, kita sederhanain lagi nih. Jadi AB uner dalam kurung C uner D ditambah CD. Nah, ini kan bisa disederhanain nih menjadi AB uner dikali 1. Nah, terus dikali satunya ini dihilangin menjadi AB uner. Jadi A uner BC uner D ditambah ABC uner D ditambah A uner BCD ditambah ABCD disederhanakan menjadi AB uner. Lanjut nomor 4, buatlah gerbang logika dari fungsi berikut. A, F dalam kurung X, Y sama dengan X uner ditambah X uner Y uner ditambah Y uner. Nah, pertama kita mencari X uner terlebih dahulu. Untuk eh, yang ada unernya itu menggunakan not. Nih, ini lambang not kayak gini. Kan ini menggunakan uner semua. Jadi ini menggunakan not semua. Jadi ini kan X terus dinotin menjadi X uner. Terus ini juga dinotin menjadi X uner, ini dinotin menjadi Y uner.
Ini juga Y uner. Nah, setelah itu kita ini kan mencari ini X uner, Y uner. Nah, kan udah nih, udah di note ini. Terus untuk kali itu menggunakan lambang N. Menggunakan lambang N ini. Terus setelah udah ketemu semua, kita gabungin. Untuk gabungin itu menggunakan OR. Karena dia menggunakan tambah. Untuk tambah itu menggunakan OR, untuk kali itu menggunakan N. Nah, gitu aja sih. Lanjut yang ke B, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X uner Y ditambah Y uner Z ditambah dalam kurung X, Y, Z uner ditambah X uner Y, Z uner. Kita cari dulu nih yang ini, depan X uner Y. Kan X-nya tuh uner, eh, kita memakai not. Kan yang Y ini kan nggak ada unernya tuh, jadi dia langsung. Nah, setelah itu kita itu kalikan X uner kali Y itu menggunakan lambang N. Gini. Untuk yang ini juga sama aja sih. Yang ada unernya itu dikasih not, terus yang nggak ada unernya itu langsung. Terus dikali menggunakan lambang N. Untuk yang dalam kurung ini kan X, Y, Z dalam kurung uner itu jadi X ini X, Y, Z itu uner semua. Jadi menggunakan not semua gini. Untuk lambangnya itu menggunakan kali itu menggunakan N semua nih. Untuk yang X uner Y, Z uner itu sama aja. Yang ada uner di notin, yang nggak ada di langsung kayak gini. Setelah itu digabungin, eh, dari empat ini, digabungin menjadi ini, menggunakan lambang OR. Kan ini kan tambah nih lambangnya. Itu menggunakan OR kalau tambah. Gitu sih. Nah, lanjut soal nomor 5 konversi bentuk baku ke bentuk kanonik. F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Z, X, Z uner ditambah Y uner. Di sini saya menggunakan shop, menggunakan pos juga itu bisa, tapi saya di sini menggunakan shop. Jadi caranya itu kita tulis dulu soalnya nih, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Z uner tambah Y uner. Kita cari dulu nih yang ini depan, X, Z uner. Ini kan belum ada Y-nya, maka kita cari Y, yaitu X, Z uner, kita cari Y dalam kurung Y tambah Y uner sama dengan X, Y, Z uner ditambah X, Y uner, Z uner. Eh, Min termnya dari X, Y, Z uner ditambah X, Y uner, Z uner itu yaitu M6 tambah M4. Kan udah ketemu tuh. Nah, sekarang kita cari yang ini, Y uner. Y uner itu kan belum ada X sama Z, maka kita cari. Tapi carinya itu satu-satu terlebih dahulu. Kita cari X terlebih dahulu, yaitu Y uner dalam kurung X tambah X uner sama dengan X Y uner ditambah X uner Y uner. Kan udah ketemu nih X-nya. Kita sekarang mencari Z. Eh, Caranya itu yaitu X Y uner dalam kurung Z tambah Z uner ditambah X uner Y uner ditambah dalam kurung Z tambah Z uner. Nah, setelah itu kita tambahkan yaitu X Y uner Z ditambah X Y uner Z uner ditambah X uner Y uner Z ditambah X uner Y uner Z uner. Untuk mintermnya itu yaitu sama dengan M5 tambah M4 tambah M1 tambah M0. Jadi mintermnya itu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0, 1, 4, 5, 6. Untuk mintermnya ini untuk swap. Yang untuk pos itu ini 2, 3, 7. Gitu aja sih. Sekarang lanjut nomor 6, tentukan fungsi serta bentuk swap dan pos. Kita tulis dulu ini apa tabelnya.
Setelah itu kita cari nih, sub itu kan eh, sama dengan satu. Kita cari angka satu. Nih, angka satu, angka satu. Untuk mencari fungsi, kita cari dulu angka satu, terus kita tulis nih di sini. Kan angka satu ini kan di 000, maka kita tulis di sini 000. Terus kita cari lagi tuh satu. Mana ini? Terus, nah ini kan ada nih 011. Kita tulis ini. Terus cari lagi tuh 100 nih ada lagi nih. Kita tulis ini. Terus ada nih satu, yaitu 110. Kita tulis ini. Eh, untuk fungsi swap itu kan sama dengan satu. Maka yang nol itu diunerin. Ini kan nol semua. Jadi X uner, Y uner, Z uner. Jadi diunerin. Eh, yang kedua ini kan 011. Yang nol ini diunerin. Yang satu satu ini nggak usah. YZ-nya. Gitu. Terus ini juga nih. Ini kan satu nih. X-nya nggak usah diuner. Yang diuner itu kan yang ini. 00 ini. Y uner sama Z uner. Nah, nah, setelah itu kita cari tuh mintermnya. Minterm dari ini X uner, Y uner, Z uner nih. Mintermnya itu yaitu M0. Nah, M0. Terus ditambah dari X uner Y Z itu M3. Terus X Y uner Z uner itu M4. Terus X Y Z uner itu M6. Jadi mintermnya 0346. Nah, setelah kita udah mencari sob, kita mencari pos. Untuk fungsi pos itu sama dengan nol. Kita cari nih nol. Fungsi nol. Nol itu kan nih, yaitu 001. Kita tulis ini. Terus kita cari nol lagi ini ada nol. Terus ini di sininya ini 010 kita tulis di sini. Terus kita cari lagi nih 101 nih. Kita tulis di sini. Terus nih ada lagi terakhir nih 111 kita tulis. eh untuk mencari kanonik dari pos, yaitu sama dengan F dalam kurung X, Y, Z. Sama dengan itu menggunakan dalam kurung. Kali ini kan nggak pakai dalam kurung, pakai eh, kali. Kali ini pakai tambah dalam kurung, yaitu dari ini kebalikan dari shop. Kalau shop itu kan tadi yang nol itu diunerin. Sedangkan yang ini kebalikannya. Yang nol itu nggak usah diunerin, yang satu itu diunerin. Gitu. Ini kan 001 nih. X tambah Y tambah Z uner. Yang diunerin ini yang satu ini. Jadi max termnya itu M1 dikali M2 dikali M5 kali M7 sama dengan max termnya 1257. Gitu. Lanjut soal terakhir. Mohon maaf, soalnya nggak saya tulis karena nggak cukup. Yaitu soalnya buatlah Qmap 4 peubah AB dikali CD dan letakkan nilai F di tiap sel yang benar, di mana diketahui nilai F yaitu 1001, 01, 00, 11, 11, 11, Nah, kan kita buat dulu nih tabelnya, terus yang ininya ditulis di sini. Nah, setelah itu kita buat nih kayak tabel peta Karnaug kayak gini. Terus kita letakin nih 10 ditulis di sini. Eh, pada sel CD sama dengan 10, koma AB sama dengan 01, nilai X sama dengan 1. Nah, gitu aja sih penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.